Ani. Selamat datang di Desa Jendi, sebuah permata tersembunyi di lereng Gunung Lawu. Di sini, waktu seakan berhenti, menyisakan sebuah kedamaian yang merasuk ke dalam jiwa. Jendi bukan sekedar sebuah desa. Ia adalah cerita yang hidup, terjalin dari harmoni alam, tradisi, dan budaya yang terus dijaga dengan cinta. Hari ini, tanggal 21 November 2024, perjalanan kami sebagai peneliti akan dimulai di Desa Jendi. Kami akan memanfaatkan 5 hari yang kami miliki untuk mengeksplorasi desa yang ada di lereng Gunung Lawu ini. Sebelum kami turun ke lapangan, malam ini akan kami habiskan untuk mendapatkan arahan dari Pak Seno, selaku Suronggomo dan Kasih Pelayan Desa Jendi untuk mendapatkan arahan terkait 7 unsur kebudayaan di desa ini. Bangun tidur, ke terus mandi, lanjut ke kantor Desa Jendi. Agenda kami hari ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama membantu sosialisasi di kantor Desa Jendi. Sisanya tentu saja turun ke lapangan untuk mencari data. Mari kami tunjukkan 7 unsur budaya yang dimiliki oleh Desa Jendi yang kami peroleh dari hasil eksplorasi kami 5 hari ini. Mata pencaharian. Pastinya setiap masyarakat memiliki mata pencarian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mata pencarian juga berkaitan erat dengan sistem peralatan atau teknologi yang mereka gunakan selama bekerja. Pemberhentian pertama kami adalah tempat percetakan genteng yang ada di Dusun Jendi, Desa Jendi. Kami melihat teknologi atau alat apa saja yang digunakan selama produksi hingga proses pembuatan genteng itu sendiri. Mata pencarian lainnya dari masyarakat Desa Jendi adalah sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang ada di desa. Desa Jendi terkenal akan produksi keripik tempenya. Kami mendatangi salah satu UMKM keripik tempe Ciptoroso dan melihat serta berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan hingga pengemasan, percetakan genteng petani hingga UMKM keripik tempe menjadi mata pencarian yang ada di Desa Jendi. Meneliti mengenai mata pencarian membuat kami juga mengetahui tentang sistem peralatan dan perlengkapan yang mereka gunakan selama bekerja. Faktanya, masyarakat Desa Jendi masih mengerjakan segala sesuatu dengan tenaga manusia hingga alat yang digunakan juga masih tergolong sederhana. Ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja manusia yang masih cukup tinggi karena belum masuknya teknologi modern yang bisa menggantikan tenaga kerja manusia. Apa ini, Mbak? Buat kalian yang cuma tahu es teh jumbo, silakan. Mangga jumbo, ombre. Ini mangga 2024. Kenapa? Karena ini sesuai dengan tren yang ada di zaman ini. Pertama jumbo, yang kedua ombre, Korean look. Apalagi yang harus kalian cari? Ayo langsung aja ke Jendi di Dusun Dologan ya guys. Kalian kesini, kalian kalau mau ini ambil sendiri, tanggung resikonya sendiri. Ada lele apa? Lele pantempe. Mari beralih ke organisasi sosial kelompok petani milenial. Patri sebagai ketua kelompok petani milenial banyak bercerita mengenai bagaimana proses merintis kelompok petani milenial dan memperkenalkan bibit-bibit tanaman perkebunan kepada masyarakat Desa Jendi. Kami diperlihatkan oleh Pak Tri gudang-gudang tempat proses pembibitan tanaman berlangsung. Pak Tri bercerita tentang keresahan dan kesusahan dalam memperkenalkan tanaman perkebunan kepada masyarakat, yang sebagian besar adalah petani di sawah. Inovasi tentang bibit tanaman perkebunan seperti kakao unggul masih belum bisa diterima banyak masyarakat dari Desa Jendi, terutama golongan tua.
Pak Tri juga memiliki peternakan kambing yang hingga sekarang diisi oleh 150 ekor kambing dari yang sebelumnya hanya 80 ekor kambing saja. Kotoran kambing ini kemudian Pak Tri manfaatkan sebagai pupuk organik untuk bibit tanamannya. Kondisi geografi dan topografi desa terdiri dari jalanan yang naik turun, selayaknya wilayah yang ada di dataran tinggi. Oleh karena itu, dengan dataran yang tidak rata, daerah di sini juga rawan longsor. Lahan sawah di Desa Jendi menerapkan sistem terasering yang biasanya dipakai oleh wilayah yang ada di dataran tinggi. Pola pemukiman di Desa Jendi tergolong pada pola pemukiman yang tersebar, di mana jarak antar dusun terpisah oleh lahan kosong atau ladang. Interaksi antar warga menggunakan bahasa Jawa yang khas dikenal sebagai Jawa Mataraman. Pola interaksi di sini juga dipengaruhi oleh usia dan kedudukan. Seperti anak kecil memakai bahasa Jawa krama ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Pola perilaku ini tentunya mereka dapatkan dari pengetahuan yang mereka wariskan secara turun-temurun. Pengetahuan itu sendiri dapat berasal dari pendidikan formal maupun pembelajaran dari keluarga. Masyarakat Desa Jendi sejak kecil telah dididik melalui pembelajaran pendidikan agama dan pendidikan formal. Desa Jendi menyediakan TPQ sebagai sarana pendidikan religi, serta menyiapkan PAUD, TK, dan SD untuk pendidikan formal. Selain kedua sarana tersebut, sistem pengetahuan masyarakat juga berasal dari warisan yang diturunkan secara turun-temurun sebagai bagian dari suatu kepercayaan yang dianut. Mayoritas penduduk Desa Jendi beragama Muslim. Selain itu, terdapat masyarakat yang juga beragama Buddha. Sebagai satu masyarakat, meskipun berbeda, mereka tetap hidup berdampingan dengan damai. Agama atau kepercayaan pada masyarakat Desa Jendi hingga saat ini dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh kebudayaan lokal Jawa, yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam praktiknya pada kehidupan sehari-hari. Kebudayaan Jawa telah diadopsi oleh masyarakat Desa Jendi ke dalam agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Hal ini tercermin dari beberapa upacara atau adat istiadat seperti pitonan, selamatan, mengirim persembahan di punden, dan masih banyak kebiasaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan Jawa yang ada sebelum masuknya agama tetap dipertahankan dan dimasukkan ke dalam agama mereka sebagai bagian dari adat istiadat setempat. Inilah yang membuat Jendi menjadi istimewa lebih dari sekedar sebuah desa. Kegiatan seni yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jendi salah satunya adalah karawitan. Anggotanya sendiri terdiri dari para lansia. Latihan karawitan dilakukan rutin di Dusun Gondang Manis. Istilah umur hanyalah angka seperti cocok untuk kelompok karawitan ini. Semangat mereka dalam belajar sangatlah tinggi meskipun usia mereka tak lagi muda. Desa Jendi dengan kebudayaannya menjadi sebuah harmonisasi yang begitu indah. 7 unsur kebudayaan yang ada di dalamnya menjadi dasar dari pola pikir dan perilaku masyarakat Desa Jendi yang begitu istimewa. Mereka dapat memenuhi kebutuhan rohani dan ragawi tanpa adanya perselisihan. Hal ini membuktikan bagaimana 7 unsur budaya ada dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Jendi. Menjadi bagian dari masyarakat Desa Jendi selama 5 hari ini membuat kami menyadari bahwa hidup dalam kedamaian di tengah perbedaan adalah hal yang bisa saja terjadi. Selama kita saling menghormati dan mengasihi, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Menakjubkan sekali pembelajaran yang dapat kami ambil dari Desa Jendi. Semoga selamanya terkenang abadi. Terima kasih Pak Slamet, Bu Mariati, Pak Seno, Pak Sabto, Bu Eni, Pak Gatot, dan seluruh nama yang sudah membantu kami di Desa Jendi. Bawa 3 mobil, jir. Diantar 3 mobil, diantar Ibu, Pak Slamet, diantar Pak Seno sama Pak Polo.
Terima kasih, Cendi. Terima kasih. Dari Bandung.